Kalau kita mau balik kepada Allah, jangan mau kita ditipu sama setan. Malu gue, maksiat mulu, sholat nggak pernah. Jangan mau, tuh tipuan setan kayak begitu. Mau kita ahli ibadah, mau kita ahli maksiat, malah justru orang nggak pernah berdoa dikategorikan sebagai orang yang sombong. Iya. Kalau doanya keseringan nggak apa? Semakin senang Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin senang. 5 menit sekali. Semakin senang. Wih, Semakin senang. Harus bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Enggak, pakai bahasa Iya, apa iya. aja. Nah, adabnya dalam berdoa kan suaranya harus lembut, jangan Iya. teriak-teriak kalau berdoa. Terus sama mesti ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam doa itu. oh suaranya disebutin. mesti kayak lembut gitu ya? Lembut. Kalau dicepreng-ceprengin boleh nggak? Boleh. Semoga besok. Aduh, lemes banget. Tapi sebelum mulai, kita doa dulu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Syaban dan pertemukanlah kami dengan Ramadan. Amin. Amin. Doa gue dijabah. Masya Allah. Betul. Sebelum Itu biasanya doa yang mau memulai Ramadan tuh. iya, nggak apa kan? Nggak apa deh. Gue jujur nggak apa, Emang tapi Itu juga apa? Heeh. Oh, Islamnya nggak banget. Tapi kok usah ada Allahumma firlahu deh. Bener gak Jo tapi pengucapannya? Bener nggak? Juri. Firlahu bener kan? Harusnya ada itu di kalau salah. Enggak benar. Bener kok, Pak? Gak lu tahu. Nggak, kalian berdua Islamnya nggak Iya, banget jujur ya? gue enggak. Gue lupa. Tapi Islamnya nggak puasa puasa ngejat di depan orang banget. Enggak, tapi serius. Doa yang dibilang tuh biasanya ustadz yang doa loh. Rare ya? Bener. Tapi di Jumat terakhir sebelum masuk Ramadan biasanya doa itu tuh. Iya juga. Dari bulan Rajab aja. Iya, Dari bulan Rajab udah doa itu. Dari bulan Rajab benar. Untung Rajab bulan Dia keberapa? Dia emang Gus yang sedang Rajab menyamar bulan keberapa? jadi ahli Rajab, otomotif Syaban, emang. Syawal. Raban apa? Rajab Raban Saban. Saban. Ramadan, 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 Iya, Ramadan Syawal. Mau apa? Kok video kemarin bu pakai tangan kanan begini. Iya, Jam tangan 7 juta. Wah, itu-ituin banget. 7,9. Oh, 7 Gila lo, iya. Soalnya belakangnya gede, Jon. Kalau belakangnya cuma 7,1 nggak usah sebut. hampir 8 Di Jon. belakang gede. Garis bawah. Gila. Almost 8 million. Dia suka ini sih, suka mabar-mabar nggak boleh tahu. Maksudnya nggak. Olga, lo juga. apa begitu Gini-gini. Jangan maksudnya jangan. Udah. Jangan Jangan. Jujur. Jangan mabar-mabar gitu. Jangan. Jangan mabar-mabar gitu coy. Maksudnya kita harus ini coy. Apa namanya? Nggak ria. Betul, ya jangan. Nggak Iya. boleh. Gini. Dong. Ini sengaja gini. Pas gini. Aku gini. Dong. boleh juga. Nggak ada maksud ke situ Oh, sebenarnya. oh. Sebenarnya gue nggak ada maksud situ. Yang perih lagi sebenarnya sebelum Ramadan mungkin ya sebulan lah. Gue ada syuting. Kita syuting. Iya. Di depan sama dia. Gue lagi pakai jam Swatch yang orange. Jam yang notabene ya 900.000. Biasa ya, oke. Iya kan. Ditunjuk-tunjuk sama jamnya dia. Yang setera catur gini-gini. Pas gue liat maksudnya apa ya bedul ya pasti. Wah si anjing. Wah maksudnya itu. Iya, asli. Lu tersinggung tuh. Raja Iya, story ini juga iya, kan. Sore mendung ini. Ibarat- Cerah ya sore ini. Pokok. Ibarat ini manusia, raja lagi negor budak gitu. Lagi nyambuk budak. Tapi kalau kita niat untuk menunjukin nikmat Allah, itu malah berpahala.
Iya. Makanya surat Wadduha kan wa amma binikmati rabbika Fahadis. dan atas nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Jadi di antara salah satu bentuk ibadah tuh menceritakan nikmat dari Allah. Kayak kita tahun lalu alhamdulillah sekarang dipertemukan lagi. Ini nikmat dari Allah, kita dikasih sehat. Ramadan. Begitu. Kita dipertemukan lagi dan doa kita dijabah ya. Coy, Benar. Kayaknya seru nih kalau misalnya Green Boys Ramadan tahun depan kita bikin sesuatu. Kita bikin sinetron hidayah. Sholat Lujana. Wah. Dan ini tayangnya pas lagi obrolan di tengah-tengah, ditunggu aja. Ditunggu aja pokoknya. 30 episode Sobat Tiljana, 30 episode Green Boys Ramadan. Jadi kita kejar setoran. Akhirnya jati diri lo keluarin tuh Par ya. Betul. Daily vlog, gue jatuhnya daily vlog. Di situ, di sinetron itu. Kayak ya seharian aja. Gue telak acting. Enggak, gue telak. Enggak kan gue sekarang gue telak acting. Gue sekarang gue telak acting dong. Emang gue nih ngetif. Ya. Kalau Bas, kalau Bam, Dia katanya vlog dia. Daily vlog kayak Daily vlog. sehari-hari. Kayak dari bangun tidur sampai kayak Emang biasa begitu, aja. kesannya tuh emang begitu kok. Kayak biasa aja. Iya. Iya. Kayak biasa aja gue. sini zikir. Iya, Sampai- bersyukur. Tapi ngomong-ngomong bersyukur, gue inget sama sahabat Nabi, Jan. Yang bernama Abu Kilabah, Jan. Dia tuh bersyukur banget. Padahal dia punya fisik buta, tuli, keluarga pada meninggal. Tapi dengan lisannya, dia masih bisa berzikir tiap harinya, Jan. Abu Kilabah. Abu Kilabah. Ya udah, gak usah Iya, dimarahin. Abu. Gak usah dimarahin. Ini Abu Udah, Kilabah. gak usah dimarahin begitu. Tauladan. Dari iya. Iya, tapi gitu. Kayak lagi nilang. Itu tauladan banget. Iya bener ya? Iya. Makanya kenapa kita harus nunjukin rasa syukur kita. Rasa syukur kita karena Green Boys Ramadan tahun lalu Allah kasih banyak manfaat kebaikan. Bukan buat kita doang ya Par ya. Buat sekut, kantor sekut, semua karyawan juga buat banyak orang. Nah kita buat tahun ini lagi supaya insya Allah dengan bersyukur ini tambah lagi manfaatnya. Amin. Tahun depan ntar ada lagi apa lagi kebaikan. Pokoknya terus kita tingkatin aja kan. Kan ayatnya la ing sakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmatnya. Kayak begini aja nih, kayak misalkan nih gue bikin sulap kayak gini aja misalkan. Misalkan gini kan, gue alhamdulillah nih bersyukur kepada Allah nih. Misalkan bisa beli, masya Allah gue bisa beli iPhone secara cash gitu, yang mana gue nggak bisa kebayang lah gitu. Misalkan kayak gini nih kan, ada satu kotak begini nih kan, coy bisa. Dua, maksudnya dua, Jo. Enggak, nih maksud putih. Gila dia main di Twice. Kalau Twin. double. Twin. Kembar. Main di Twin. Jadi dua gini. Jadi katanya kalau bersyukur yang ini jadi dua. Pasti komen gini. Kok Ustadznya tahu? Waduh. Jo, buat apa Jo? Satu lagi Jo. Bini. Oh bini. Ini gini Jo. Oh lebih kecil yang nih. Yang lama nih yang baru. Ya. Enggak, 17 Pro ini Pro Max. Iya maksudnya ini yang lamanya dia kan Pro doang. Iya. Ini Pro Max dia. Ini baterai kecil, baterai. Iya. Ya punya dua nggak apa-apa kan? Iya Apa-apa lah. Jadi sama nomornya, jadi kalau ada telepon, halo. Iya benar. Jadi bersyukur begitu. Ada doanya. Ada doanya nih Iya, ilmunya iya, nih. doanya gimana? Kalau begini, kalau setiap habis sholat kan pernah. Nabi SAW bilang sama Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Maka kata Nabi SAW, maka setiap kamu habis sholat, jangan lupa berdoa, Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa zikrika mengingat Engkau, wa syukrika bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik dan membaguskan ibadahku kepada Engkau. Itu doanya. Jadi kita untuk bisa bersyukur kepada Allah itu pun kita juga harus berdoa, minta tolong sama Allah. Kalau doanya spesifik boleh nggak kayak? Gue mau Boleh. Rolex John Mayer. Boleh, bener nggak? Jo, ini Boleh. diluruskan ya, kan gue cukup mengulik kaidah dari beramal. Boleh kan, misalnya kita beramal terus, ya Allah saya mau mobil BMX6
Boleh. Boleh. Yang tidak boleh kalau kita tidak dapat kita kecewa. Bener kan? Benar. Lo BMX sama. BMW X6. Oh. Dia bisa. Iya. Boleh kan Emang coba. udah lo targetin tuh, Pak. Bismillah. Iya. Bisa. Ya jadi boleh. Jawabannya boleh. Boleh. Ya Allah, saya mau Rolex John Mayer besok sore. Bisa. Boleh. Kan lu nanya boleh apa enggak? Boleh kan? Boleh. Boleh. Jam 4 ya. Enggak, lu Jamnya sih jangan enggak. terlalu minta mepet Iya, banget sih. ada deadline kayak. Soalnya malam mau dipakai. Masa doa begitu? Masa doa begitu? Nggak boleh. Sobat ialah hadir dalam senang dan suka. Sobat ialah hadir dalam duka nestapa. Sobat ialah hadir dalam gundah gulana. Sobat teman sembuh dan luka. Sobat Jannah kita berteman dalam dunia. Sobat Jannah kita berkawan sampai akhirat. Sobat kita sahabat selamanya. Coy, gimana lu? Udah maksudin belum? Gagal terus gua nih. Kacau. Ya udahlah kok, makanya kita WD aja deh daripada kita boncos bareng-bareng nih. Oh, coy. Ini ngopi dulu lah. Ah, ini baru nih. Kali ini Zeus mihak ke kita nih. Astagfirullahaladzim. Tidak berpuasa mereka. Ya Allah, berikanlah hambamu kekuatan untuk menuntun kedua sahabatku kembali ke jalanmu, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah saya duduk bersama kalian di sini? Ya elah, ngapain sih dia pakai datang lagi? Tumben lu, Pai. Mampir. Iya. Wanda, Riko sahabatku. Saya cuma kangen aja sama kalian. Ngomong-ngomong kalian udah puasa ya? Rame ya? Tidak berpuasa ya? Tidak berpuasa? Iya nih. Gak puasa nih. Gak puasa ya? Gak puasa? Gak puasa? Riko, Wanda, apa kabarnya? Pai, kita Pai. Ya, kayak yang lo lihat lah. Begini aja. Saya tahu apa yang kalian lakukan. Kalian berjudi kan? Ya elah, Pai. Ini cuma game. Hiburan doang. Riko, Wanda, apa yang kalian lakukan itu tidaklah baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dari mana ceritanya lo bisa ngomong kita nggak baik sih, Dul? Iya, Pai. Kita masing-masing aja lah. Lo dengan hidup lo, kita dengan hidup kita. Enggak, coy? Ah iya bener, lagian hidup tuh pilihan, Dul. Nah pilihan gua hari ini nggak mau diceramahin sama lo. Baiklah, sahabat-sahabatku. Saya sekali lagi tidak ingin ceramah. Cuma kangen aja sama kalian. Yaudah kalau gitu, saya permisi dulu ya. Sahabat-sahabatku, saya cuma ingin mengingatkan, tidak ada kata terlambat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak akan ditolong. Ribet. Si Opai, so iya sekarang Asli. kecil ya sama kita, nginep di rumah kita, Emang. macam-macam sama kita. Iya. Hijrah sekarang. Tapi Ih. kita yang tahu dulunya dia gimana. Iya makanya, dia tuh sok banget. Kayak baru punya tato. Tato baru atu aja udah dipamer-pamerin. Lagian kayak gua gak tahu dulunya dia kayak gimana ya. Bener. Tapi gua akuin duitnya banyak sekarang. Nah iya ini gua mau ngomong sama lo. Kalau urusan minjem duit, sebenarnya sama Bedul tuh orangnya baik dia. Ya udah, pinjem aja sama dia. Tapi tar dulu. Kalau urusan Bedul, ntar dulu dah. Gue tuh lagi punya rencana gimana cara dapetin duit yang cepet. Tapi kira-kira apaan ya caranya ya? Gue tahu. Apaan kok? Apaan? Iya bener kok. Iya. Ya udah cabut dah kita deh. Jangan ya. Ya. Yuk, cabut ya. Cuy, cabut ya. Cabut ya. Ya Allah, bisa nggak besok takbiran? Iya boleh. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Oh, dia ngasih contoh Gua nggak ngasih boleh. contoh nggak boleh. Baru puasa sekali minta takbiran. Karena pada prinsipnya kita berdoa dengan Allah itu aja udah pahala, Pai. Jadi kalau kita minta, ya Allah, aku minta handphone misalnya, itu udah pahala. Benar. Asal mintanya yang benar kan? Iya. Iya, Bisa nggak gitu maksudnya. Kan bisa yang ada, misal kayak, mudah-mudahan besok buka puasa jam 8 pagi. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Itu nggak boleh. Sama. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tapi doanya yang sekiranya masih pantas ya. Contoh. Contoh gimana? Contoh, misal kayak gue. Ya Allah, bantu saya maksimal 3 hari deh dapat McLaren. Itu kan kayaknya agak susah gitu loh maksudnya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan Tapi jangan lu membatasi McLaren mah kejauhan, coy. Iya makanya gue nanya. Maksudnya yang- kayak- yang nggak pantas bisa nggak gitu. Bisa apapun minta. Kalau perlu tuh minta hal yang mustahil. Nabi Zakaria nggak punya anak, berdoa di usia ketika istrinya umur 80 tahun. Punya anak Iya. akhirnya. Kalau secara logika, lu pasti kalau nginget zaman sekarang, ente Menopause. ngaco-ngaco aja lu doa Iya. umur 80 tahun. Iya. Bininya yang umur 80 tahun, udah nggak bisa. udah beruban, berdoa minta anak. Sama Allah malah dikasih. Karena Nabi Zakaria, dia berprasangka baik, ya Allah, dan aku nggak pernah kecewa berdoa dengan engkau, kata Nabi Zakaria begitu. Anaknya langsung tua gak? Oh enggak maksudnya kan nenek nih apa gue tua gitu. Mau nenek, bayi mah bayi, coy. Oh iya juga Masa sih. pinjamin Nggak, button? gue kira ngikut gitu. Enggak, Nggak berarti boleh. pinjamin Akhirnya dikasih anaknya, nggak cuma anak yang mulia, yang namanya, yang ngasih langsung namanya itu Allah. Allah yang ngasih tahu. Langsung namanya Lalu Yahya, siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya. Nabi Yahya, Nabi Anak Zakaria. Zakaria ya? Langsung yang kasih nama langsung tuh Allah Subhanahu wa taala, langsung namanya Yahya. Kami karuniakan kamu anak yang bernama Yahya, orang yang dimuliakan di dunia dan di akhirat. Nggak usah jauh-jauh, abang-abangan kita Bang Komeng. Bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Bang Komeng pergi berangkat haji. Oh iya bener. Di sana dia berdoa, aku ingin anak. Anaknya kembar 3. Sepulang dari situ. Gila sih. Masya Gokil. Allah. 3 ya, bukan main-main. Gokil. Makanya itu jangan Tommy? Oh iya benar. Tommy juga berapa tahun gak dikasih 10 anak? tahun. 10 tahun, tiba-tiba dia ke rumah ngasih Al-Quran gitu ya? Karena Allah Subhanahu wa taala tuh seneng kalau diminta gitu. Gue tuh dapat Itu dia, Pai. Seneng deh kalau kita minta. Nah, ini banyak nih sering nih teman-teman nih, buat teman-teman nih keliru. Aduh, gue malu, gue mabok mulu, kerjaan gue narkoba, main judi online. Jujur, sering curhat nih Pai sama gue, Pai. Gue malu berdoa sama Allah, gue bilang, itu bisikan setan, gue bilang. Jangan lo ikutin yang kayak begitu. Semakin banyak dosa kita datang kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala bilang, marhaba, labbaik ya abdi.
Mari datang kepadaku wahai hambaku. 24 jam Allah buka. Kalau kita mendekat kepada Allah, istilahnya dengan berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekat kepada kita dengan berlari, kata Nabi. Jadi seakan-akan tuh kayak istilahnya ada seorang anak ketemu sama orang tuanya. Ini anaknya jalannya pelan gitu seneng, tapi yang saking senengnya ini berlari, mana yang lebih senang, anak atau orang tuanya? Anak. Ya orang tuanya dong, Orang lari tuanya, lebih orang kenceng, ya kan? Saking tuh maksudnya excited banget gitu mau ketemu anaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh seperti itu. Seneng. Jadi kalau kita justru semakin banyak kita dosa kita segala macam, kita doa, Allah semakin seneng. Kalau kita mau balik kepada Allah, jangan mau kita ditipu sama setan. Malu gue, maksiat mulu, sholat nggak pernah. Jangan mau, tuh tipuan setan kayak begitu. Mau kita ahli ibadah, mau kita ahli maksiat, malah justru orang nggak pernah berdoa dikategorikan sebagai orang yang sombong. Iya. Kalau doanya keseringan nggak apa? Semakin senang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin senang. 5 menit sekali. Semakin senang. Wih, Semakin senang. Harus bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Enggak, pakai bahasa apa aja. Nah, adabnya dalam berdoa kan suaranya harus lembut. Jangan teriak-teriak kalau berdoa. Terus sama mesti ada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam doa itu. Oh, suaranya Disebutkan mesti kayak lembut gitu ya? lembut. Kalau dicepreng-ceprengin boleh nggak? Semoga besok. Jadi kan lo gak gitu dong. Enggak, gue pengen tahu. Kan gue nggak tahu. Suaranya harus lembut. Pokoknya lembut. Suaranya harus seperti layaknya orang. Kenapa sih harus kita menegadakan tangan gini? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sunahnya Nabi kalau berdoa pernah kayak gini. Nih yang kayak begini, tangan begini ya. Pernah doa begini, tangan begini. Sama waktu ketika perang Badar begini, sampai ketiaknya beliau kelihatan. Beda tuh. Ini doanya kalau udah sampai ujung banget nih. Kalau udah mentok nih tangan begini nih. Nabi ketika berdoa di Badar sebelum perang Badar sampai sahabat melihat ketiaknya Nabi yang rapih gitu, putih. Maksimal. Sampai doa, ya Allah, kalau seandainya ini umat Islam perang kali ini kalah, nggak akan ada lagi yang menyembah Engkau, ya Allah. Sampai kayak gitu Nabi doanya. Pas perang Badar tuh? Iya, pas perang Badar. Oh, jadi gini sama gini? Iya, sama Oh, dia begini. kayak ini udah kayak pengen banget ya? Iya, udah saking Udah minta tolong banget. mantap, udah ya Allah tolong. Kenapa? Ini kan bentuk penghambaan kita gitu. Kan karena kan doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah sebenarnya. Karena dari dalam doa itu adalah bentuk penghambaan kita. Rasa butuh kita kepada Allah. Misalnya doanya ringan, tapi kita begini. Ya nggak apa-apa, senang juga. Enggak, misalnya ringan gitu. Iya. Ya Allah, semoga besok jadi ke puncak. Iya apa? Gak bisa, kan nanya. Enggak. Tapi kok urgent doa? Habis sholat Jumat, Iya, dah. rame-rame, gede-gede. Boleh nggak dilihatin jemaah? Boleh sih. Boleh aja kan? Boleh, nggak masalah. Tapi doa aja Mungkin berat. tanda keseriusan kali ya, maksudnya gini ya. Iya, itu kalau yang udah benar-benar kita tuh kayak misalkan Mepet istri nih. lagi lahiran nih, wah kalau iya. bahaya nih, ya Allah, tolong gitu. Tolongin banget gitu lah Iya, istilahnya gitu. gitu sana ya. Jadi nggak apa-apa ya, minta ya. Iya, minta. Pokoknya apapun keadaan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah beda kan kalau sama manusia. Manusia ya kan udah sering bikin kecewa sama kita gitu, nggak mau ngeladenin dia kan, males lu dibilangin tambeng, Iya. dibilang jangan begitu, jangan begitu, Sekali, dua masih kali, juga lo tiga ke gua kali, gitu kan. gitu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walaupun kita dosa. walaupun ada orang pernah bunuh 99 orang, 100 orang, sama Allah masih diterima. Iya. Walaupun dosa lu lebih banyak daripada kita coy, tapi santai. Enggak, bukan gue juga. Maksudnya Gue iya. jangan dosa. berkecil hati. Lu Oh, gue jangan berkecil doa. hati. Gue udah doa, mulai doa mulai sekarang. Gimana? Suka minta apa? Kalau gue nih ya, kalau berdoa biasanya nih, kalau mau tidur. Contoh, gue udah kayak kemarin tuh udah lumayan kayak ngeredeng gitu. Ya Allah, kalau bisa besok jangan sampai gue akhirnya jadi flu. Jangan gitu. kalau bisa, itu masih ada nada Itu ragu. ragu lo berarti. Iya. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah, sembuhkanlah. biar aku bisa beribadah mencari rezekimu gitu. Terus langsung salawat. Iya, Biar aku sholawat. bisa ikhtiar syuting Rimbos Ramadan. Benar. Menghibur teman-teman semua. Iya. Kalau dari Iya, urutannya mau yang sempurna, pertama istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, sampai 3 kali gitu kan. Baru bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru kita sholawat.
Allahumma sholli ala, mau pakai Sayyidina atau nggak pakai Sayyidina Allahumma sholli Muhammad. ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ya udah, habis doa itu baru ya Allah, Baru doa. saya punya hajat Saya punya ya. hajat. Kalau bisa. Dan yang jangan lupa jangan doakan jangan orang ya. tua. Kedua orang tua ya. Kedua orang tua tuh salah satu, kata ulama salah satu sebab diterimanya doa kita kalau kita sering doakan orang tua. Baik masih udah meninggal dunia ataupun masih hidup. Iya. Kedua orang tua. Kedua orang tua. Gini, ya Allah berikan saya tenaga untuk bekerja besok. Betul. Di bulan Ramadan, Betul. syuting Kulicoy siang-siang. Wah, Nggak boleh dong. Nggak ya, nggak. Nggak boleh. Kulicoy malam mah per Ramadan. Berapa mana? Malam aja. habis terawih. 9. Coy, yang lu mau nipu orang-orang syuting siang padahal dibilangnya sebelum puasa, ketahuan coy. Hordengnya ditutup tahu coy. Kalau misalnya restoran, maksudnya yang Enggak, gue cari. Maksudnya cari angle aja, Gue cari makanan malam. Lu cari angle yang bagus. Enggak. Odengnya ditutup tapi biar kita syuting sebelum puasa guys. Iya maksudnya cari angle yang bagus. Enggak, Biar nggak ketahuan hordeng ya. Malam aja dulu, malam aja. Barangkali ada sahur, on the road, apa. Nggak ada saudara udah nggak boleh. Nggak boleh, sama sendiri aja coy, saudara sendiri. Iya. On the road tuh nggak yang rame-rame maksudnya. Sendiri. Yang di jalan. Kemana? Mana ya, biasanya? Warkop. Warkopolim 24 jam. Gua akuin warga polim. Iya. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman Orang yang bisa mau sahur sahur. di situ. Benar. Dan kita minta tolong buat teman-teman kalau memang ada program berpuasa bareng gitu, Iya. bukber Jojo hari. Betul. Jadi datang jam 5. Soalnya kan padat tuh pasti tuh pemesanan. Terlebih lagi kita akan merilis menu spesial. Iya. Ada paket dengan takjilnya, menu spesial apa yang hanya akan ada di bulan Ramadan ini. Masya Cuma di Allah. Warkopolim. Dan terutama Warkopolim Bogor itu ada VIP room. Jelas. Jadi buat bukber sekaligus arisan Iya. mungkin, ya kan? Itu bisa tuh malamnya. Reunian nih. Reunian. Itu udah pasti. Benar. Ada VIP room, gitu. Bisa tuh di situ. Reunian coy sama Demang. Ya, aduh. Lu musuhan ya? Kagak sih. Di bulan Ramadan kan harusnya minta maaf. Harusnya, Saling memaafkan ya. Iya. Udah gue maafin. Lu, Rob, ini dong. Saya ini. Nah, saya apa? Saya Wanda ingin minta maaf kepada Udah. kamu, Demang. Udah. Nggak usah langsung. Kapan Udah. terakhir? Chat kapan Lama terakhir? banget. Nah, Lama ini. banget. Enggak, udah. Masih ada dendam nggak? Enggak ada. Angkara murka? Enggak. Kayak lagu. Karena murka. Coy, gue mau Nggak ada. kerja sama lu coy. Gue mau tobat. Banyak sebenarnya, nggak cuma Demang. Cuma kan gue bilang kan gue masih kerja yang kayak gini. Buat driver aja bang, buat ini. Gue belum ada, gue bilang. Masih belum ada lah. Nanti gitu ya. Nantilah kalau ada. Toh juga biasanya gue kan suka buka tuh linknya dari Warkopolim buat teman-teman yang nyari kerja. Kadang-kadang gue post juga gitu. Oh, buat apalagi nanti kita mau buka Bintaro ya. Bintaro, betul. Insya Allah kan butuh orang Karyawan berapa lagi ya? lah. Karyawan mungkin 30-an, 40-an. Masya Allah. Tambah lagi ya. Jadi jalan rezeki buat Iya. orang lainnya. Masya Allah. Makanya sebenarnya kalau dari sisi timeline, gue sangat bersyukur sih kita bisa ngelewatin Ramadan tuh tahun lalu. Karena Green Boys Ramadan, abis itu Warkopolim, Pai. Iya. Sebulan kemudian. Betul. Iya. Padahal kita hampir merencanakan buka Warkopolim itu di tengah bulan puasa tahun lalu. Cuma biar lebih siap mungkin setahun. Alhamdulillah sesuai ekspektasi kita bisa buka insya Allah cabang ketiga. Udah tahu skemanya. Karena salah satunya kita membuka lapangan pekerjaan. Kasih rezeki buat teman-teman. Iya. Masya Allah. Itu. Betul. Iya nggak? Bintaro. Iya, betul dong. Bintaro ntar ada berapa lagi daerah, mungkin Depok, Bekasi, Jo. Terus. Berarti kalau belum puasa pegawai tambah dong, Pai? Iya sebenarnya si pinter-pinter ngatur shift aja sih. Iya. Oh. Iya mungkin dipadatinnya pas di sore tuh. Biasa ketemunya kan antara shift berikutnya ke berikutnya kan Iya, sore benar. lumayan tuh. Ada Sore, singgungan yang lumayan iya banyak. benar tuh, sibuk banget tuh. Iya. Tapi emang sih kalau restoran tuh di mana-mana ya. Kita datang dadakan tuh jam 5, setengah 6 pesan makanan tuh. Makanya gue respect banget sama pegawai-pegawai, kitchen, floor, iya. pas buka puasa Bener. Dia tetap gue ngelayanin deh. respect Pengorbanan banget. nih, Keren banget. luar Iya, biasa. respect banget. Pahalanya luar biasa Iya, kalian. dia cuma batalin pakai air putih, Benar. tetap ngelayanin sambil nyicip-nyicip makanan. Wah, respect gua. Luar biasa, luar Ya, biasa. kitchen iya. sama itu tuh dimanapun, pegawai restoran, kitchen sama floor,
Respect buat lo Iya. semua. Kita nama waiters ya. Iya. Kalau bisa dicontoh juga muazin tuh, jangan lu makan dulu pastel 2, lontong dulu baru lo azan. Jatuhnya lu nyusahin orang begitu. Minum aja dulu. Iya, ya, minum batalin. aja cukup pas udah masuk waktu, batalin bismillah. Udah, kurma deh maksimal deh sebiji. Jangan lu tungguin dulu pastel, lo motek-motek gunting dulu, tanggung-tanggung baru lo azan. Tetangga lo pada nungguin malih. Gue liat ada video ya. Ntar muncul lagi nih, pasti di bulan puasa. Jadi kan kalau misalnya buka puasa lebih kan pasti ada selalu makanan. Lagi sholat, ada orang datang bawa kerdusan banyak. Set ditaruh pada berebut lagi sholat gini. Langsung ambil. Itu syuting apa asli? Enggak asli. Bapak lagi sholat total. Dia ekor mata ngeliat nih. Panitia masjid nih bawa kerdus. Pas ditaruh pada berebut. Dia langsung ngambil. Bagus ya. Dewasa tuh. Kata dia, masalah sholat gak apa-apa dah. Yang penting sholat? gue makan dah. Kok sholatnya sahabat Nabi? Itu kalau batal gitu wudhu lagi gak? Kalau batal maksudnya gimana? Enggak. Iya, Tetap enggak, wudhunya iya. masih ada, cuman dia termasuk berdosa karena nggak ada inian di situ, ruksok keringanan buat ngebatalin. Kecuali kalau misalnya dia lagi sholat, tiba-tiba ada anak bayi mau jatuh kecemplung got itu, begitu batalin. Nah itu lebih baru. Oh, lebih yang urgensi. berpahala. Iya. Iya, masa. Ini kayaknya Iya, masih iya, kotak urgensi itu. Kalau yang sujud digendongin anak-anak, Sering, tapi sering. Iya sering. Iya. itu gimana? Nah, Jo, gue mau nanya Jo. Cucunya Nabi pernah gitu juga. Kalau bisa kita sabar aja tahan atau kita pegang begini, Nah, pas gue. dulu kita pegang begini. Gue Karim Boleh. gitu, Pai. Oh gitu? Karim kalau sholat 2 rakaat pertama dia ngikut. Rakaat ketiga Karim suka nemplok di sini. Jangan nah, gue, kita sok kusuk begini, anak diginiin jangan. iya gue gendong gitu, ininya sholat gini Iya, boleh. pegangin boleh. Karim gitu, Karim. Yang penting pegangin atau jatuhin dulu gitu nggak apa-apa. Karena cucunya Nabi juga kayak gitu. Iya, robot juga gitu tuh pas gue lagi sholat di belakang. Titit, titit. Papa kayak papa. Robot yang keren nggak bisa padat, pasti ada jarak. Sampai ini nih. Video-video udah muncul nih. Hamin 4 puasa udah muncul-muncul tuh. Namanya Ramadan Core. Iya jelas. Lagi taraweh, bapak-bapak lagi sholat, anak kecil nusuk-nusuk pantat gini. Bapak, pas lagi ruku, pas rokaat kedua, sama bapak ditendang. Apa gini, B-boy. Iya, B-boy. B-boy. Lagi Iya, sujud B-boy. Freeze dia freeze. Iya. Ramadan kursi nongol mulu emang. Sama bapak-bapak pakai sarung. Ada bocah naruh handphone di sini. Kurang ajar loh. Nggak apa ada. Digambar. Yang favorit gue sih yang bawa bapak di tangan gorengan gini. Dan posisi di sendok magapu di warteg. Maaf saya puasa. Baru tuh baru. Yang favorit gue sih Ini puasa. Tapi kalau ini, kalau yang anak-anak spesial yang Down syndrome gitu, dia kan kalau lagi sholat ada tuh yang ngerokok ya. Iya. Sambil sholat sambil ngerokok. Dari kata gini, lagi santai kawan. Lagi santai kawan. Lagi sholat tuh ngerokok. Kalau dia bebas Joy. Dia bebas, nggak wajib sholat dia. Udah dibebasin, ahli jaminan sorga dia surga udah. dia. Ahli sorga udah. Jaminan surga. Bebas dia nggak wajib sholat. Cuma karena dia kalau dia mau sholat ya udah. Kalau yang gitu-gitu ya, anak itu yang suka ngirim ke gue dia. Lu juga suka ngirim dia. Suka ngirim jadi tentara lah. Yang batu. Batu di sini. Kayak kena. Kok karate? Tapi yang di Padang jadi itu tuh. Oh jadi ini. Pokoknya ketua, dibilang ketua. Ketua yang marahin Bandar Sabu. Yang sering diundang ke Polres. Iya, sama ikut tinju. Betul. Ikut tinju. Keren. Tapi gue respect juga ada kalau nggak salah yang kafe per restoran kopi shop tuh. Ya. Karyawannya ya, itu keren tuh keren. Ya, Itu keren. keren. Sama gue pernah ngisi di satu masjid itu security masjidnya iya orang Down syndrome itu. Oh, Masya Allah. Gila keren. Security-nya minta foto sama gue. Oh ya? Ustaz minta foto dong. Nggak apa-apa. Iya. Repost nggak? Iya. Baik.
Gila keren sih. Tapi emang Kode bebas sih. Iya, bebas aja udah. Ya selain kabar-kabar bagus, kabar buruk juga datang dari idola gue, LeBron James. Gue gak kecewa. Agar gue nggak mau ngidolain LeBron James lagi. Si masih basket jadi dia. Tahu, tapi untungnya gue emang udah anti dia. Dari awal. Dari dulu. Dari permainannya juga gue nggak demen. Lihat situ gue postingan. Jadi begini ceritanya, benar. Kemarin NBA All Star, kan beberapa hari lalu gue dapet infonya dari Wanco ini kita ya. Saudara kita di Palestina dibom. Iya. Sampai tidak ada jejak. Iya, yang kadang nguap ya. Iya. Jadi kemarin banyak yang DM, Bang lo lihat nih LeBron James press conference di NBA All Star. Ada wartawan nanya, LeBron lo tuh punya banyak fans di Israel. Bagaimana menurut lo negara itu dan lain-lain lah. Singkat cerita kalau dirangkum dia jawab gini doang sih memang. Itu negara hebat. Kecewa gue. Kecewa. LeBron. Lo kalau di posisi gitu, Wancoy, Anda punya banyak fans di Israel, orang-orang Iya Israel. lo gimana ya? Duit udah LeBron. Iya. Ya ganti lah. Iya, jawaban lo apaan kan wartawan kan? Gue pro Palestine, udah pasti. Kalau bisa PBB bumi hangusin Israel gitu sih Pak. Sementara yang namanya PBB katanya sebagai ketua Badan Perdamaian Dunia gitu kan. Tapi nyatanya mana? Orang genjatan senjata dia tetap nyerang. Maksudnya banyak hal-hal yang maksudnya nggak usah orang hukum, orang biasa pun ngerti sebenarnya. Orang kan genjatan senjata harusnya kan udah berhenti. Dia tiba-tiba nyerang ke pemukiman. Mana ada perang ke pemukiman? Orang harusnya kan yang diserang. Makanya pas kemarin, gue tentaranya. nggak tahu sih berita, tapi yang kemarin kan bilang mau isi gencatan senjata, terus perdamaian gitu-gitu. Kagak ada kan? Kalau orang yang paham sejarah Sirah Nabawiyah, begini aja normalnya. Kakek moyang dianya aja, Nabi aja dibokisin. Gimana presiden? Nabinya dibokisin? Nabi Muhammad dibokisin. Bilang kan waktu sebelum perang Khaybar itu kan dibilang pokoknya kita bakal ngelindungi kalian orang-orang Islam. Kita kan di sama-sama di satu kampung. Kata orang Israel. Kata orang Yahudi. Oh, oke. Ya kan? Kita ini kan satu kampung. Ini mau diserang nih kan. Udah kita pokoknya tahan. Kita akan ngelindungi kalian dari dalam. Sudah mereka ayo kita sama-sama kita melindungi Madinah. Culas telek dia. Malah nyerang orang Islam. Sama Sayyidina Ali di-kick balik. Gerbang Khaybar total gede. Itu normalnya berapa orang ya? Bisa mesti ngangkat gerbang itu sama Sayyidina Ali ya kan? Sendirian. Dihancurin gerbang Khaybar sama Sayyidina Ali sendirian telek. Jadi istilahnya udah bikin perjanjian sama Nabi loh. Sejarahnya ya. Iya, bukan nama Ustadz, bukan nama Agim, bukan nama Ketua Istiqlal nih, sama Nabi. Nabi. Apalagi cuma kepala negara sekarang. Makanya sebenarnya harus tahu cara nanganin orang kayak gitu. Nggak bisa emang mesti orang yang kayak gitu toksik emang. Nabi aja dibokisin gimana lu pimpin negara? Gimana PBB? Iya. Terus Tolak. wartawan baik aja ke lu. Tapi PBB sepertinya diam aja nih Pak Wanda. Soalnya persatuan botak-botak. Baru. Kenapa juga ya pesan orang botak ya PBB? Baru. Jangan dulu anak kecil dulu mah kagak ya lah. Aduh. Kan gerombolan nih. Gue PBB nih. PBB nih. Persatuan botak-botak. Jujur paling tenar PBB Kopi Anan. Paling tenar tuh dia tuh. Butros Gali. Iya. Kopi Anan tuh legend. Legend. Ajaran SD SMP itu. Tapi masalahnya orang si Israel sendiri sebenarnya ada yang anti sama Iya. Banyak. Iya. Lu ada kayak kalau yang apa yang video-video yang orang-orang yang biasa suka interaksi apa tuh namanya? React. Media sosial yang kita bisa ngobrol langsung live kayak live video kamera gitu apa namanya? Live itu. Apa sih live stream apa sih? Yang kita bisa ngomong sama orang luar negeri secara live gitu apa namanya? Conference apa sih? Iya kayak gitu-gitu lah ya. Iya. Iya kayak gitu-gitu. Ada tuh beberapa tentara, ada tuh Gua orang tahu. Palestina gini. Lo orang ini mampus lo, anak bayi lo, kita bunuh-bunuhin gitu-gitu. Buset, gue bilang hatinya lo kayak apa gitu. Tapi banyak juga sih di Israel tuh orang-orang Yahudinya tuh yang memang anti Zionis. Nggak semuanya, Pak. Anti-Zionis Nggak ya? semuanya. Iya. Kalau orang Yahudi yang masih memegang Alkitab,
Karena menurut mereka itu nggak boleh, dari dulu nabi-nabi dulu kalau perang peraturannya itu nggak boleh nyerang anak bayi, nggak boleh nyerang wanita, bahkan motong-motong pohon ranting, nendang-nendang batu nggak boleh. Kalau perang ya udah perang gitu, harus ngelindungin wanita, anak-anak tuh nggak boleh, itu urusan beda udah. Ini urusan laki-laki gitu. Industri yang cukup vokal di Amerika itu Grammy sama Academy Award tuh, itu udah banyak yang vokal tuh. Untuk Palestine. Iya, dia berani speak up tuh. Siapa, Spike Lee director udah pakai ini. Billie Eilish juga kemarin. Iya, Billie Eilish juga. Siapa, Mark Ruffalo ya yang dari Guardiola Avenger. Pep Guardiola. Iya, Pep Guardiola. Biar Eric botak Cantona. begitu dia emang boleh. Eric Pep Cantona Guardiola. ngomong katanya lo harus fair dong. Israel kenapa masih bisa ikut Piala Dunia. Iya bener juga tuh, Mang. Cantona. Udah otaknya udah gila udah. Rusia. Sambil kerahnya naik kan? Iya betul. Benar, sambil nendang kan. Nendang kungfuan. Tapi di sisi lain kita tetap harus menghargai pilihannya LeBron James ya. Maksudnya itu dia demen Israel ya udah. Itu pilihan hidupnya dia ya kan. Cuma kan kalau kita orang yang tahu begitu kok bisa-bisanya lo memihak gitu. Sebenarnya mungkin kalau bijaknya lebih baik lu jangan komen deh. Nggak usah. Iya. Kan itu kayak lumayan statement. Iya. Karena jujur sahabatnya lumayan bertolak belakang. Kyrie Irving, Palestina. Jelas. Dia pakai Sahabat baju itu. press tuh. Iya. Ya maksudnya kan dulu di Cleveland. Oh iya betul. Cuma dia dan Muslim. Kyrie Irving. Oh, Irving gitu. Iya. Kurus. Kurus kecil. Terus apa lagi? Bewok. Ciri-ciri. Botak. Iya, terus apa lagi? Bewok. Ciri-cirinya. Bewok ya. Iya. Skill apakah Kyrie yang menonjol? Dang. Dribble gitu. Oh, dribble. Iya. Crossover. Benar. Tapi fans-fansnya tuh kecewa gitu ya. Nama Kalau gue nggak salah ya, tadi pagi tuh dia posting foto dia sama Kevin Durant. Telak Free Palestine, I'm upset. Dihapus 2 jam kemudian. Oh ya? Iya, sama LeBron. iya. Oh, dia. Dihapus. Sama siapa sama Kevin Durant? Iya, dia berdua foto All Star sama Kevin, Kevin Durant. Durant DM kali ya? Cuy, ada gue kali di sini. Ini lu gini, lu habis komen begitu, lu posting foto gua. Foto lu sendiri aja, bro. Iya. Jadi kita kan jadi dikena ini, bro. Iya. Iya, maaf nih, Kevin. Bro, ini urusannya kan dapur ya, katanya Iya, gitu. bro. Bro, nah kayak gini masing-masing aja, bro. Nih udah jangan foto. Kenapa gue sih, bro? Gue lagi Kita jalan mungkin- sama Sampo Metal, bro. Masuk akal, karena KD rambutnya jarang. Iya, makanya. Benar, KD rambutnya jarang. Bener, atasnya itu ya. Enggak. Kejidan. Iya. Iya, benar, sama Faisal baru itu sama kuda kan. Iya. Katanya mau ke Turki jadi susah nih nanam rambut nih, bro. Iya. Tapi emang Tapi besok LeBron James langsung tuh bikin fit tuh. Lo semua benci gue, nggak ngaruh sama dolar katanya gitu. Waduh, John, please. Please, anak gang belimbing tuh omongannya. Gak ngaruh sama dolar. Aduh. Gini. LeBron akan klarifikasi video gini. Lu semua benci gue. Apa kata Jigong lu deh? Video reels. LeBron deh kayak gitu. Aduh. Gara-gara sikap kayak begitu aja bisa mempengaruhi itu ya. Iya. Iyalah, pastilah. Soalnya, iya maksudnya, apalagi yang kemarin bom termal itu sih keparahan sih, keterlaluan Ya sih. katanya nggak ada jasad ya. Nggak ada jejak ya. Nguap berarti kan tuh. Nguap. Habis lu. Panas sih, sepanas api tuh ya, Bu. Panas kan pasti kan? Iya. Gara-gara panas dia Nguap. nguap gitu. Kayak lu dikremasi gimana sih? Iya, Nah itu. dibakar kan? Cuma kremasi kan lama. Ini sekejap. Berarti tenaganya kan gila. 2.800. Nanti kalau orang. kalian datang ke Uhud nanti dikasih lihat tuh gorkot, pohon gorkot. Itu yang pohon yang Nabi SAW bilang saking jahatnya orang Yahudi itu, orang Zionis itu, sampai-sampai nanti ketika dia dikejar-kejar, dia ngumpet di pohon itu pohon ngomong, wahai orang-orang, di sini ada orang Yahudi nih si pembunuh itu. Pohon bisa ngomong. Oh, sentinel. Oh, grok. Ya kemudian. Itu ada hadisnya tuh. Oh, ada? ya, Ada hadisnya? Ada hadisnya. Saking bahkan alam pun membenci sama kelakuan mereka tuh. Kayak begitu udah saking bencinya, itu pohon gorkot tuh bisa ngomong dia.
Bisa ngomong nih ada orang Yahudi nih si pembunuh ini nih di sini. Pohonnya boleh juga sih. Gue jadi pohon sih. Misalnya ngumpet, gue minggir. Masa di jalan. Ada tuh Pohon dulu yang kemarin gue baik. dikasih lihat juga tuh pohon gorkot tuh. Kayak artinya kan semak, gorkot tuh semak ya. Nanti dia ngumpet di situ, bahkan di situ pun ntar ngasih tahu dia tuh. Bahwa saking jahatnya dia tuh ngebunuh-bunuhin bayi kayak gitu. Jatuhannya sebenarnya bencong juga sih dia, katrok perang ya kan, anak bayi diiniin, perempuan diginiin. Tapi kayak nggak peduli gitu, dia tuh cuek aja deh. Beda sama Firaun, Gitu ya? 70.000 Bani Israel bayinya dibunuh. Sama Firaun? Firaun telak. Kirimin bala tentara gara-gara dimimpiin Firaun, nanti akan ada bayi dari Bani Israel yang bakal ngancurin kerajaan kamu. Bani Israel itu Israel maksudnya? Iya, Bani Israel tuh cikal bakalnya Yahudi sekarang. Oh iya benar-benar ada sejarah katanya mau bantai apa yang ya itu bunuh-bunuh Yahudi tuh Firaun sama Hitler katanya. Iya benar. Jadi gimana Pak kalau dia ke kuburan di Firaun? Poncoy, gimana? Kakek. Kakek buyut. Ada nggak sih yang ngaku-ngaku? Tapi keturunan pasti ada lah ya. Bisa jadi. Enggak tah. Lu ngaku ke Firaun ngapain? Dia nggak punya anak, nggak punya keturunan. Dia nggak punya keturunan. Untungnya apaan coy? Lu ngaku misalnya cucu Nabi apa segala macam gunanya. Lu kalau cucu Firaun gunanya apa? Firaun saking hinanya dia, saking hinanya dia, nggak ada manusia yang dikasih nama Firaun. Seluruhnya ya, Nggak pasti ada, ya. cari aja. Iya sih. Nggak akan ada. Saking hinanya dia tuh, saking orang tua nggak mau. Kayak itu Firaun tuh orang terkutuk banget. Kirun. Makanya kan Gara-gara- Firaun Kakak Firaun, di Al-Quran itu sama Allah Subhanahu kan janji, Allah Subhanahu wa taala bakal ngelindungin jasad dia untuk jadi pelajaran manusia. Oh. Cuma kalau kita kan di doktrinnya kan dikasih formalin buat ngejaga gitu, padahal mau diformalin enggak sama aja. Jasadnya emang Allah jaga supaya jadi pelajaran manusia. Nih yang kami ceritain di Al-Quran bukan fiktif nih, ada. Ada. Kalau kita ada rezeki makanya ke Mesir bisa tuh kita ngelihat bahwa bukti benar Al-Quran. Iya. Coy, misal lu punya kebanggaan jadi cucu Firaun nih. Misal lu ketabrak di jalan nih. Buka pintu, gebrak. Hah? Oh tahu gue cucu Firaun. Kok makin diselamatkan? Itu gue tabrak nih coy. Ngantri. Geser. Cucu Firaun. Bisa Oh, gua siram tuh. Bisa di depan dia tuh. Gue siram kalau gue ngapain lu? Astagfirullahaladzim. Kuah soto gue siram. Nggak ada orang mengaku. Nama Saking Firaun hinanya itu dia. tidak ada yang pakai. Di sisi lain, based on data, nama Muhammad nama paling populer di dunia. Inggris. Di Inggris. Di Inggris, di seluruh dunia paling banyak dipakai. 3 tahun terakhir itu nomor 1 kalau di Inggris. Boleh di Google. Muhammad. Muhammad Salah. Itu kan Mesir tapi. Kalau ini anak bayinya, Pak. Baru lahir namanya Muhammad. Banyak dipakai. Pokoknya Inggris tuh lumayan tinggi growth muslimnya. Termasuk rapper Central sih. Iya. Muhammad Lampard. Bisa juga. Bisa. Muhammad Gerard. Iya. Muhammad Beckham. Iya. Muhammad sih di belakang ya harusnya. Di depan. Oh, di depan Muhammad. Kayak Muhammad Kalau Salah kita kan kan mesti 2 kosakata. Kalau kita kan Muhammad. punya anak nggak boleh 1 sekarang. Peraturan perapit misalkan nggak. Kalau dulu kan bisa tuh ada kayak nama temen gue Mugi gitu 1 doang. Kalau sekarang nggak bisa, mesti siapa ada 2 kosakata minimal kan. Sampai ada di paspor begitu. Iya. Kemarin ya benar. Bahkan kata ulama CM. kalau kita punya anak laki-laki, punya 3 anak laki-laki, nggak ada 1 nama Muhammad, itu bisa dikategorikan kita orang jahil. Iya. Iya, bukan orang berilmu. Namanya kan Nabi Muhammad namanya, kalau di Taurat namanya Ahmad, Nabi itu. Injil tuh di Injil, Ahmad Injil, Ahmad namanya. Ahmad. Di Oh, itu sama, di Taurat. Ahmad Muhammad tuh Iya, di sama ya Taurat artinya? namanya, sama. Nah itu nama-namanya Nabi, nama panggilan Nabi. Jadi umat orang-orang Yahudi tuh itu lebih kenal Nabi Muhammad dibandingkan orang Islam sendiri. Jadi istilahnya ketika mereka nyeritain tentang Nabi Muhammad, gue sekolahin lo tentang dia gitu. Tapi dia nggak mau beriman. Orang Yahudi nggak mau beriman. Dia siapa? Nabinya dia?
Yahudi? Nabi Ibrahim. Ibrahim ya. Dia ngikutin Nabi Taurat Ibrahim, kan, Taurat Nabi ya? Ishak, Nabi Yakub. Nabinya dia lewat jalur Siti Sarah. Kalau Tuhan Yahudi siapa? Sama Allah, cuma Allah juga. Dia Yahudi itu satu-satunya agama yang sama Islam. Tuhannya sama. Dia nggak mau menyembah selain kepada Allah. Siti Sarah yang cakep, Bre. Iya. Yang kalau digambar, kata ulama, wanita paling tercantik yang pernah ada di muka bumi. Siapa? Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Oh. Kalau minum susu sampai kelihatan sini ngalir. Saking cantiknya. Ubur-ubur jatuhnya. Iya, Bening, maksudnya bening. The real bening. Iya, maksudnya bening. The real bening. Nah, Cumi. apa? Cumi. Apa? Cumi kan bening. Iya, maksudnya. Iya. Tapi beningnya beda, coy. Iya sih. Bening glow, ini glow. Ah, Siti Hajar. Iya, benar. Mau sampai narik apa? Gimana? Maksudnya iya, maksudnya udah kasih satu istri yang keduanya ada juga yang Joy. Benar, Siti Hajar. Siti Khadijah. Istrinya Nabi Muhammad. Benar. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Benar, istri. Siti Aisyah ya. Istri nomor 3 beliau. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Jadi setelah Nabi SAW tuh menikah lebih dari satu istri ketika Siti Khadijah meninggal. Baru ke belakangnya. Karena Siti Khadijah itu walaupun udah janda 2 kali, beliau radhiyallahu anha tuh istilahnya wanita yang paling berkelas di kota Mekah. Jadi tiap hari tuh didatengin orang ngelamar gitu, nggak mau. Kaya, cantik, terus Siti Khadijah? Iya, pedagang besar dia, bisnismen. Tembuk deh tuh sama raja. Business woman. Udah 2 kali menikah, akhirnya Nabi Muhammad dapat nikahin. Nabi Muhammad kan raja kan? Enggak, Nabi Enggak. Muhammad Pedagang. Iya, pedagang. Pas umur 25 tahun kan nikah kan sama Siti Khadijah. Siti Khadijah umur 40 tahun. Ada perbedaannya 15 tahun. Oh, bukan khalifah dia, bukan. Bukan. Oh. Kan dulu raja Mekahnya kan Abu Jahal dulu. Oh, iya. zaman Nabi Nabi Muhammad masih ya? muda gitu. Oh. Abu Jahal yang orang-orang seniornya lah gitu. Dari suku klan inilah, Quraisy itu kan. Nah, Abu Jahal yang baik kan? iya, asli. Jahatnya parah. Lu KTP besok ganti nama, coy. Fir'aun Jahal. Buset, itu sih combo. Combo. Kan udah paling bener. Fantastis Wan Dajjal. ya. Iya. Wan Dajjal, Fir'aun Lahab. Waktu kalau Jahal. Fir'aun Jahal. Itu combo menarik tuh. itu kalau di paspor nggak boleh masuk sih Pak kayaknya. Iya. Ke Arab. Malaysia nggak boleh. Malaysia. Nggak boleh, negara Islam sih anti tuh, nggak boleh tuh. Terus foto paspor lu gini. Iya. Terus pentagram sini, cuy. Iya. Ditato. Nggak mau coy. Enggak lah. Gila lu. Kita cukup kebandelannya begitu aja udah. Jangan sampai nama ya. Iya. Kalau nggak salah orang Yahudi tuh Allah tuh manggil Allah Yehwa apa itu namanya? Yehwa ya kalau nggak salah dah. Apa Yahweh apa tuh? Allah tuh bahasa Ibraninya gitu. Tapi sama sebutannya tuh kalau Dan dia sholatnya, ya. sama sujud juga sama. Gue pernah ngeliat orang Yahudi sholat. Tapi suka pakai tongkat dia tuh kalau jalan-jalan, gua nggak tahu kenapa ya, Yahudi. Tongkat apaan? Tongkat aja, pakai tongkat. Oh yang rabi-rabinya Iya, itu, yang ustadz-ustadznya dia istilahnya. Sama inian. Kristen Ortodoks pakai jilbab. Iya. Iya. Yeah. Sama itu Nasrani kan, makanya dulu Nasrani sama Yahudi itu Ahlul Kitab itu adalah agama yang boleh kita nikahin beda agama, tapi Ahlul Kitab dari kaum Yahudi sama Nasrani. Karena aslinya orang Yahudi sama Nasrani itu mereka nggak mau menyembah Tuhan selain kepada Allah, cuma Allah aja yang disembah. Yahudi sama Nasrani yang original, Ahlul Kitab itu namanya. Karena mereka masih berpegang kepada kitab yang asli. Oh, Kristen Ortodok tuh. Gua nggak tahu ajarannya, tapi intinya yang aslinya tuh kayak gitu. Kayak dulu di Habasyah itu Raja Najasyi dulu begitu. Salah satu mereka megang Kristen waktu sahabat Nabi. Ada yang hijrah yang bernama hijrah ke Habasyah, sahabat Nabi yang bernama Jafar. betul. Sampai di silu banget. Ya, harusnya lu jangan kayak gitu, Jon. Habasyah kasih tahu dulu teman-teman kita ini Afrika. Benar. Mau makan mau ngeludak? Apaan sih? Enggak, bukan. Banget. Ya lu Sekarang Ethiopia. Ethiopia gua Jadi akui. negara paling maju di Afrika. Ya gua akuin dia. Knowledge-nya di atas rata-rata. Perihal agama lu coy. Boleh lu coy. Nah, dulu Raja Najasyi begitu ketika orang kafir Quraisy, ini orang-orang Islam harus balik nih ke Mekah. Karena mereka orang-orang yang murtad nih, udah ninggalin agama nenek moyang kita.
tar dulu. Saya mau tahu dulu, denger dulu ajarannya. Coba kamu baca, dibacain surat Maryam. Di Raja Najasyi, nangis Raja Najasyi. Padahal dia orang Nasrani. Dia bilang, demi zat yang telah mengutus Taurat kepada Musa dan Injil kepada Isa, apa yang kau katakan adalah bersumber dari sumber yang sama dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Raja Najasyi bilang begitu langsung. Sama ini kalimatnya, persis. Berarti ini satu sumber. Ya karena memang Taurat Injil kan nurunin Allah. Iya. Makanya Raja Najasyi akhirnya beriman dia. Ya, ya. Gitu coy. Gitu. Ceritanya. Tahu dia bisa tahu Dia dia. dalam. Enggak dipersiapkan dulu. Iya. Caranya? Ya, Tahu lu- mau bahas ini. Ya paling nggak lu kayak gua sama Gofar lah, puasanya full bulan ini. Iya, insya Allah. Belum pernah kan? Tuh. Bukan lah. Kadang sedih gitu kalau misalnya udah buka puasa. Coba kita berdua doang kok ya. Aku boleh video juga nggak ya? Kira-kira kayak yang kau lakukan padaku. Sia-sia.